Shalom, kembali berjumpa bersama dengan saya Pendeta Junda Putupulu. Kali ini video saya ini khusus sebagai undangan atau tantangan debat ya dengan si Yohanes Rudi, sang debaters. Dia mengatakan demikian dirinya mengenai topik bahasan yang selama ini dia gaungkan, yaitu apakah Yudas masuk surga atau ke neraka. Dia Rudi Yohanes ini mengatakan dia masuk surga ya, dan saya akan berada di posisi bahwa Yudas ini adalah di posisi di neraka ya. Saya sudah menyaksikan video kamu tadi dengan Pendeta Esra Soru. Kalau saya boleh menilai, maka sebenarnya Esra Soru ada di atas angin ya, tetapi tidak terlihat karena dia sedang berhadapan dengan seorang yang awam, tidak mengerti istilah-istilah teologi, dan penonton daripada sang debater sendiri kan adalah orang-orang awam gitu, sehingga kemenangan Esra Soru tidak terlihat karena terlalu pakai bahasa yang tinggi sekali gitu. Nah sekarang saya ingin kita melakukan satu perdebatan yang tidak perlu memakai istilah-istilah teologis dan sebagainya, tapi kita lebih kepada argumen-argumen nantinya ya. Nah, dan saya melihat ya, kesukaran daripada Esra Soru untuk mengambil dua langkah lebih menang lagi adalah karena dia penganut paham sebagai bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Saya melihatnya ada di situ, sehingga dia sulit masuk lebih dalam lagi karena dia terjebak dalam pemahamannya. Ini sedikit saya bocorkan sama kamu sang debaters ya. Nah, oke, Rudi Yohanes ya, saya ini tantangan terbuka saya, kita debat. Tentu saya tidak mau masuk dalam live streaming kamu. Kalau di dalam live streaming kamu, tentu kamu yang ngatur saya ya. Nah, harus ada pihak ketiga ya. Coba kamu carikan pihak ketiga yang akan memfasilitasi perdebatan kita ini ya. Saya tantang kamu secara ini. Oke, tetapi saya sedikit membahas ya mengenai dasar kamu mengenai kenapa Yudas itu masuk ke surga menurut kamu ya. Nah, kamu mengambil Matius 26 ayat 26 sampai 29, dan dalam perjamuan itu ya, kamu mengatakan ada di situ ayat ya, ayatnya yang 29 yang menjadi pegangan kamu ya, berkata, "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku ya." Nah, ini yang menjadi dasar kamu ya, bahwa kamu mengatakan karena Yudas itu sudah ikut minum anggur perjamuan, kita katakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, oke, sehingga dia adalah bagian dari orang yang telah menerima janji keselamatan itu, karena ayat yang 28 itu berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Nah, kamu berpegang nanti bahwa yang akan minum itu bersama-sama dengan Yesus itu nanti adalah termasuk Yudas Iskariot di situ, karena konteksnya Yesus mengatakan bersama-sama dengan kamu aku akan saya baca lagi ya,
Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kan yang menjadi polemik yang kamu munculkan kan di situ. Bersama-sama dengan kamu berarti di situ ada Yudas di dalam itu gitu. Nah, ada satu hal yang saya akan bukakan ya, nanti dalam perdebatan ini kan saya sampaikan juga, tapi saya sampaikan aja sekarang sama kamu, nggak apa-apa. Saya berbeda dengan Pendeta Ezra Soru. Ezra Soru dia menganut bahwa keselamatan sekali dia terima, maka keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Ya, dia penganut Kalvinisme yang sejati. Ya, tapi saya bukan penganut Kalvinisme, supaya kamu tahu. Dan juga bukan Arminians. Ya, saya tidak ada dua-duanya. Nah, saya mau mengatakan begini, bahwa dasar saya nanti ini dalam perdebatan, kalau kamu sampai ke kamu, lalu nanti kamu bisa membuat kita berdebat, ini saya sampaikan. Dasar saya kenapa Yudas itu ke neraka, ingat, walaupun Yesus sudah menjanjikan, ya, sudah menjanjikan bahwa ke-12 muridnya itu nanti akan minum bersama-sama dengan Yesus di surga. Betul apa yang kamu sampaikan, Yesus adalah yang adil dan yang setia. Di pihak Yesus dia setia dengan janjinya, ya. Tapi kesetiaan Yesus dalam janjinya itu juga tergantung kepada kita. Nah, ini poin yang saya bocorkan sama kamu. Alasan saya kenapa Yudas Iskariot itu ke neraka. Karena dia melepaskan keselamatan yang telah Yesus berikan. Ingat, bukan hanya Yudas yang berdosa, tapi Petrus juga berdosa. Matius 26 ini, ya, kalau kita baca setelah 29 ada ayat 30, di situ menceritakan bagaimana Petrus akan menyangkal Yesus. Nah, perhatikan ada di situ dua peristiwa. Yudas akan berkhianat menyerahkan Yesus, Petrus akan menyangkal Yesus. Dua-duanya sama-sama berdosa deh. Dua-duanya sama-sama meminum dan memakan roti yang adalah tubuh Yesus dan anggur yang ada darah Yesus. Sama-sama nih. Ya. Di hadapan Tuhan tidak ada dosa yang kecil, tidak ada dosa yang besar. Sama-sama nih berdosa. Sama-sama harusnya mereka masuk dalam alam maut. Mau maut yang pertama atau tingkat yang kedua, terserahlah, ya. Kalau maut pertama semua orang pasti akan mati, kan? Makanya ada kematian yang pertama. Kemudian kalau orang berdosa dia masuk kepada namanya kematian yang kedua, itu neraka. Tetapi kalau orang benar dalam Kristus, dia hanya mengalami satu kematian lalu dia hidup untuk yang kedua kali. Sepakat ya dalam hal itu. Nah, sama-sama. Tetapi yang menjadi perbedaannya apa? Endingnya adalah Petrus mengalami pemulihan. Tetapi Yudas dia melakukan satu tindakan yang tidak pantas. Kita tahu dia bunuh diri. Ya, itu perbedaannya ya, biar kamu tahu. Sekalipun Yesus di kayu salib berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu kan adalah kehendak Yesus secara manusia.
Mungkin dalam hal ini kita akan berbeda, tapi nanti ini bisa juga menjadi bahan perdebatan kita. Itu dalam kemanusiaan Yesus juga berkata, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kehendaknya, gitu ya, keinginan Yesus. Gitu. Nah, oke, itu clue-clue yang saya buka. Yang ya, tambah lagi satu lagi, nggak apa-apa buat sang debaters. Kemudian ada satu perkataan Tuhan Yesus di situ yang sangat jelas, ya, bahwa dia berkata pada ayatnya yang ke 24. Anak manusia memang akan pergi, sekali lagi, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah. Oke, celaka ini banyak pengertiannya, Arthur. Oke, tidak masalah. Bisa dipatahkan oleh Rudi Yohanes di situ, tidak apa-apa. Tapi yang selanjutnya, orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Camkan kalimat itu. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini satu perkataan yang sebenarnya kan berat ini. Satu penyesalan yang luar biasa kan? Adalah kalau ada satu perkataan yang keluar seperti ini, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Bayangkan itu. Ini renungkan dulu ini, ya. Coba cari jawabannya oleh sang debaters, nanti hubungi saya. Caranya jangan ajak saya masuk ke live streaming channelmu, tapi kamu cari pihak ketiga yang bisa memfasilitasi untuk kita boleh debat seperti yang kamu lakukan dengan Pendeta Esra Soro. Ya, demikian dari saya, Pendeta Joni Nabitupulu. Tuhan Yesus berkati. Salam kasih Kristus. Untuk kita boleh saling membangun, ya. Untuk kita boleh mengupas, menguliti firman Tuhan, menyelami firman Tuhan lebih dalam lagi. God bless you.